Apa kabar? Hadir lagi di Seolah Podcast. Nggak terasa ini hampir tiap 2 hari sekali Seolah Podcast menyapa teman-teman lah, khususnya arek Malang ya. Karena topik-topik yang kita bicarakan ini memang seputar Malang gitu, prioritas gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada isu-isu menarik di luar kota Malang tetap juga menjadi bahasan di Seolah Podcast ini. Ngomong batik, sopo sing gak ngerti batik ya. Batik ini udah menjadi aset nasional, sudah menjadi aset dunia, sudah di UNESCO dan menjadi kebanggaan Indonesia. Pertanyaannya, siapa pelaku batik? Nggak banyak anak muda yang berkecimpung di dunia perbatikan. Khusus di Malang nih, ono arek jenenge Satria sing menggeluti dunia perbatikan. Bagaimana sepak terjangnya? Langsung ketemu arek. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iki lho rek prejengane Satria iki. Critakno sekilas yo. Nggih. Ya, kira-kira iki kan gak jarang arek enom ngurusi batik ya. Nggih. Kok tiba-tiba awakmu hadir dengan relatif umur sangat muda, bahkan sudah meletakkan dasar-dasar batik sekaligus membuka workshop, membuka toko misalnya tentang batik Malang dan ada di Malang. Nah, cerita apa yang melatar belakangi? Siap, nggih. Kalau saya sendiri dari usia berapa ya, 17, berarti sekitar tahun 2017 waktu SMA, ya saya mulai berkecimpung di dunia batik itu awalnya juga bukan karena saya langsung masuk di batik gitu, enggak. Memang sedikit kembali ke belakang, galeri kami namanya Sundari Batik itu sudah ada dari tahun 2013. Yang mendirikan itu ibu saya namanya Ibu Yunita. Dan awalnya itu saya lebih seneng desain baju sebetulnya, Pak. Jadi desain baju untuk saya pakai sendiri, untuk ya kadang ke sekolah atau ya untuk kalau jalan gitu supaya cek boys gitu ya. Nah, gitu. Saling ngenteni ibumu lek kate kon gawekno sibuk dhewe wisan ya. Wis gawe dhewe ae ngono ya. Pokoke desain dhewe gitu, Pak. Nggih, nah terus dalam perjalanan waktu terus saya kan sering derek ibu terus ya kenalan dengan perajin-perajin yang di luar daerah, terus ya diskusi sama pelaku-pelaku batik yang ada di daerah lain. Nah, terus kok dilala saya kan juga S1-nya juga masuk di jurusan sejarah di UM. Makin kesini kok melihat ternyata batik itu tidak hanya bisa dilihat dari aspek seninya saja, tapi ternyata dari aspek sejarahnya itu banyak yang bisa dieksplor. Nah, mau ndak mau akhirnya kan harus belajar lebih dalam untuk tekniknya, bagaimana batik itu, entah itu batik tulis, batik cap, nah maupun kreasi-kreasi lainnya. Nah terus masuklah ke motif. Nah dari situ itu ternyata saya melihat pada di tahun-tahun itu kan batik Malang itu mulai sudah banyak yang memperhatikan dari Pemkot juga. Gimana batik Malang. Nah gitu. Terus kita sebenarnya ada sedikit keresahan batik Malang itu sing opo sih. Nah, karena kene sakjane duwe enggak sih sejarah batik nek Malang ini. Nah, nggih. Nah, ternyata kan waktu itu kita masih dalam tahapan ya udah ikon-ikon yang ada di Malang itu misalnya belum ada kayu tangan ya waktu itu, masih ya ada tugu, trate. Nah, terus ternyata dalam melihat di sejarah itu ada pohon trembesi itu kan termasuk pohon pusakanya Malang ternyata. Ya sudah kita eksplor motif trembesi. Nah, dalam perjalanan saya juga diskusi sama dosen-dosen saya juga, salah satunya Pak Ismail Lutfi. Nah, terus kok belakangan ini 2-3 tahun terakhir itu kok menemukan ada kain-kain yang dipakai di Arca Singosari itu kayaknya menarik untuk diangkat. Iya, wis batikan itu soalnya. Nah, betul lah. Kan selama ini mungkin yang dilihat itu dari reliefnya, dari
sosok bentuk patungnya. Nah dari bentuk misalnya. ya misalnya kayak Ken Dedes ya diambil bentuk Ken Dedes sih. Nah tapi belum ada ternyata yang yang kain yang dipakai sama Ken Dedes itu ya opo toh. Nah itu dari situ kita coba menggali kain-kain bermotif yang ada di Singosari. Nah itu kita baca dari riset-risetnya, ada profesor dari Inggris itu namanya Profesor Leslie Pullen. Nah dari situ misalnya ada motif misalnya Candra Kapala itu motif motif yang ada di akhir Singosari. Nah itu di paling banyak itu mengangkat tentang kayak tengkorak. Nah karena kan Raja Kertanegara itu penganut tantra. Nah itu kan terkenal dengan ornamen tengkoraknya dan ya sudah kita angkatlah motif tengkorak. Pernah ndelok enggak patung gajah berdiri ini Karangkates. Nah itu kan ternyata pakai batik tengkorak loh. Betul lah. Ya kan? Nah ini kan ini motifnya ini. Nah ini. Nah kayak gini nih motif yang ada di Ganesanya. Ya Ganesha itu ya. Ya ini motifnya. Motifnya itu. Ini. Nah ini yang motifnya seperti ini. Nah memang buat kami juga kok menarik juga. Akhirnya menemukan mutiara kan. Betul seperti itu. Ya menurut saya juga ini langkah yang menarik karena ternyata kita lihat motif-motif yang ada di peninggalan Singosari itu loh kok ya ada kesamaan dengan motif-motif yang ada di keraton ya. Wah ini kok selama ini kan stigmanya kita melihat batik itu motifnya dari keraton, kawung, parang, nah gitu. Nah tapi kok ini malah ada yang lebih kuno. Nah ini kan agak gatel ya sebetulnya kayak gatel. Akhirnya mengeksplorasi itu terus. ya. Nah ternyata ya itu kok berarti memang kita harus lebih sering melihat yang ada yang di Arca itu. Nah memang yang PR-nya sekarang itu saya juga tadi baru tahu dari Pak Restu ini tadi. Kalau ahli sejarah itu ahlinya itu. Nah itu ternyata ada motif klasiknya Malang itu yang di era Mataram. Nah itu makanya ini kita juga harus mulai menggali juga. Nah ini karena kan ini bagian dari budayanya Malang dan kita mau gimana pun juga harus melihat dari sejarah itu tadi. Istilahnya nggak cuma boleh kita kan mengembangkan motif dari kontemporer, tapi kan belum ada yang menggarap segmennya klasiknya Malang. Malang. Padahal dirunut misalnya, Malang itu sudah ada sejak zaman Singosari misalnya, zaman Hindu Buddha. Ya, terus ada zaman Islam perkembangan, bersihan dan macam-macam, terus sampai kolonial, sampai kemerdekaan. Nah, ini kan cukup banyak referensi mestinya ya. Betul. Nah, ini memang PR bersama dan perlu ada kolaborasi juga. Jadi ya memang nggak bisa kerja sendiri ya. Abot ya Pak ya. Abot, kerja dhewe abot. Lah nggih. Ngono. Artinya berarti ngene batik sampean juga membuka kesempatan ya bagi teman-teman yang mengeksplorasi ikon-ikon yang bisa menjadi ornamen batik. Itu untuk bisa di workshopkan bersama tentunya ngono. Betul. Justru malah kalau kami itu seneng Mbak dengan misalnya ada saya nemu ada motif ini loh, ayo kita kerjakan bersama. Jadi pada prinsipnya itu kita itu di galeri kami itu mencoba mewujudkan apa yang mungkin terlupakan. Nah itu kita hidupkan lagi. Jadi ya semacam revivalismenya seperti itu. Artinya mau mencari sebenarnya batik Malangan itu ya apa? Nah sebenarnya kan terjawab sebenarnya Wisan ya. Sebetulnya ketika mau mengeksplorasi bahwa ornamen-ornamen itu muncul di sekian lintas masa. Betul. Gitu ya. Nah tinggal memang sekali lagi kadang kan kita kadang itu ada keterputusan sejarah itu tadi kadang mungkin ada orang yang sudah sepuh mungkin nggak menceritakan ke anaknya karena mungkin ada generasi yang lapo sih kan belajar batik kok opo mek kain mek mungkin dalam beberapa ekstrimnya gombalan tok kan gitu. Nah cuma dari kami tuh ternyata kita perlu agak ekstra itu karena itu tadi ada keterputusan itu tadi makanya kita coba cari siapa sih yang mungkin punya
apa ya, kain-kain lama, ayo nggak apa-apa, saya siap dari kami itu untuk kita hidupkan lagi. Itu sebenarnya bisa jadi pijakan ya, jadi pijakan betul. Untuk bagaimana terus kemudian dikembangkan lagi gitu ya, betul, dengan sentuhan-sentuhan yang lebih kekinian. Tentunya seperti itu, gitu ya. Karena ya mau gimana pun batik itu juga produk fashion ya di sisi lain, jadi ya harus mengikuti seleranya zaman ini juga. Begitu. Nah sebenarnya kan di Malang ini banyak ya, misalnya komunitas berkebaya, komunitas pecinta batik dan macam-macam. Nah sejauh ini komunikasi siapa nih komunitas macam begitu? Ya kalau kami pada dasarnya apa ya, bergaul dengan semua orang, dengan semua komunitas juga. Kemarin kami juga dengan komunitas cinta berkain ya, KCBI itu kita juga ada kolaborasi juga dalam proses promo juga, kita juga saling support ya. Dengan komunitas-komunitas lain kita juga tidak membatasi diri, monggo kalau mereka mau istilahnya menggali sesuatu, kita siap kayak gitu. Masuk ke sana ya. Aku dengar sampean karena kecintaan batik ini sampai akhirnya studi khusus sih. Apa ya? Nang diae studi ini. Kalau saya boleh sedikit cerita, skripsi saya itu membahas tentang batik juga, tapi bukan di sini, tapi di Pekalongan. Itu juga proses risetnya itu ya waktu pas pandemi juga, jadi ya tantangannya lumayan, apalagi harus ke lapangan juga. Ada yang misalnya narasumber yang nggak mau ditemui gitu ya juga ada, karena sudah usia juga seperti itu. Nah tapi dari situ tuh buat saya melihat batik dari perspektif sejarah itu sesuatu yang hal baru, karena kan kebanyakan saya lihat di riset-riset itu kebanyakan mereka itu eksplorasi motifnya aja gitu, tapi jarang yang mau melihat mengulik dari aspek sejarahnya, misal perkembangannya batik di daerah A itu gimana. Nah kalau saya kemarin membahas di Pekalongan itu ternyata juga mereka itu tidak hanya orang-orang bumi putra, pribumi aja, tapi ada orang Tionghoa, ada orang Arab juga yang berkecimpung di usaha batik. Nah berarti kan dari batik itu universal dan tidak melihat ras etnis gitu. Nah itu yang buat saya ini menarik ya, dari batik itu kita bisa belajar multikultural itu tadi. Banyak hal ya. Karena setiap entitas masyarakat itu sebenarnya punya sense of art-nya masing-masing gitu kan. Dalam konteks historinya juga gitu ya. Betul. Oke. Di S2-nya ngambilnya apa akhirnya? Kalau saya saat ini masih studi kajian budaya. Nah, memang tidak membahas tentang batiknya sih. Secara khusus. Cuma saya melihat dari aspek istilahnya retro branding. Jadi bagaimana menghidupkan lagi sesuatu yang lama dibawa ke masa sekarang. Nah, itu juga memang topik saya kalau yang di tesis ini tentang musik, karena subjeknya menurut saya lebih relevan. Tapi ini di dunia batik juga sebetulnya bisa aplikatif. Seperti kasus itu tadi, misalnya kain motif yang dari era Singosari. Nah, gimana supaya orang di masa sekarang tahu ini loh identitas asli Malang itu ya dari Singosari ini. Nah itu kan ada metode-metode yang harus menghidupkan lagi, ini yang menurut saya harus dieksplor. Nah sebenarnya kan motif-motif itu hadir ya di arca, di candi-candi. Sempat tadi sebelumnya saya juga melakukan itu, misalnya aku tunjukin nih medalion Kidalan misalnya seperti itu. Nah sebenarnya yang diperlukan sekarang ini adalah orang mungkin bisa melihat, orang bisa mengidentifikasi, tapi bagaimana mendesain dalam sebuah batik. Kuncinya apa? Nah, sebetulnya kan kalau melihat di batik itu kan yang kalau prinsip dasarnya adalah yang memungkinkan untuk diproses secara tulis maupun cap. Nah, ini mungkin perlu sedikit diketahui bahwa batik tulis dan batik cap itu sama baiknya, cuma karena batik cap itu hadir untuk komersil, mempercepat proses. Untuk mempercepat prosesnya, dan ada sedikit orang yang mungkin tidak banyak tahu cap sama printing ini dua hal yang berbeda. Nah, bahwa
kalau cap ini masih pakai malam panas. Nah, sementara printing itu sudah pakai mesin pakai mesin, sudah beda lagi. Nah, kembali ke proses desainnya itu kita harus bisa memperkirakan ini memungkinkan nggak untuk dicanting. Nah, kemudian kita melihat peruntukannya untuk jari atau untuk selendang atau untuk baju. Nah, ini kan punya polanya masing-masing. Nah, kalau untuk baju berarti kan kadang tidak perlu harus 2 meter, mungkin cuma 1 meter 70 atau gimana. Nah, ini juga menyesuaikan. Makanya setelah dari proses menentukan ini masuk akal atau tidak di proses pencantingan, tahap selanjutnya menentukan ini tujuannya untuk apa. Nah, setelah dari situ nanti proses yang tidak kalah pentingnya adalah pewarnaan. Nah, nanti mungkin cantingannya sudah bagus, kalau pewarnaannya ternyata tidak sesuai konsep kan juga jomplang ya. Nah, itu sebenarnya nggak jauh beda dengan prinsip desain pada umumnya. Nah, cuma memang kalau di istilah batik itu kan warna itu sebaiknya yang jeragem, jadi yang pas untuk dipadu-padankan. Nah, itu jadi mau ketemu warna apa aja, nah itu iso pantes nah pantasnya seperti itu. Nah, apa jenenge jelagem? Jelagem. Iya, seperti itu. Nah, itu istilah di batiknya seperti itu. Ya, mungkin kalau di sini kan kalau di dunia desain pada umumnya kan color theory itu itu nggak beda jauh sebetulnya. Nah, setelah itu nanti proses penguncian dan finishing itu juga penting, karena kadang batikannya sudah bagus, pewarnaannya sudah bagus. Nah, waktu proses penguncian warnanya tidak sempurna, luntur semua. Nah, ini juga teknis yang penting diperhatikan. Misalnya ketika kita beli bahan itu ya sebaiknya yang ada istilahnya memang diperuntukkan untuk batik. Standarnya ada. Nah, gitu. Kadang misalnya contoh ini di proses kalau pewarnaan remaster kan penguncian warnanya menggunakan water glass yang bahannya seperti resin. Nah, kalau water glassnya ini bukan untuk kain ya, hasilnya pasti melorot ambiar wis melorot semua. Melorot kabeh warnanya. Itu hilang wis udah nyantingnya nangis-nangis terus water glass kayak satin wis melorot. Iya, guys, itu makanya enggak itu penting untuk pengetahuan teknisnya. Nah, setelah itu ya terakhir kan finishing ya, ketika kita menyerahkan ke customer. Nah, itu juga penting lah, sudah bagus cantingannya, nanti lipatnya nggak salah, itu juga makanya kalau prinsip paling pentingnya dari proses membatik itu adalah juga soal manajemen orangnya juga, bagaimana mengatur dari hulu ke hilirnya itu supaya semua itu bisa sinkron. Nah, jadi proses kerjasama kerja tim itu sangat penting kalau menurut saya. Nah, mungkin yang satu lagi, batik itu bukan satu pekerjaan yang harus dilakukan satu orang. Nah, tapi kalau kita lihat secara umum kebudayaan di Indonesia itu nggak ada yang kerjanya tunggal, kecuali seni lukis, itu kan sudah seni modern. Tapi kalau seni craft itu yang asli Indonesia tuh pasti community based itu community based. Nah, itu sendiri-sendiri. Nah, ini kan kita tuh juga sekarang di era yang serba individu itu kan kadang merasa tak garape dhewe wis. Iya, garape dhewe wis mari. Nah, akhirnya jebol. Nah, gitu. Itu yang merusak harga itu kan. Karena digarap dhewe hasilnya elek, terpaksa didol dengan harga murah malian ya. Nah, ya itu tadi makanya kan jadi akhirnya kan tidak objektif ketika memberi harga. Nah, itu tadi tentu ini kita melihatnya kan bukan hanya dari aspek seninya saja, tapi dari aspek kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi kan itu tadi kita juga nggak bisa egois kalau di batik itu. Ya kalau bisa kan kenapa ndak sih gotong royong sama temen-temennya, terus berbagi rezeki. Maksud saya nggak mau ngasih misalnya sekedar 50 untuk nyanting atau mewarnakan, itu kan kalau menurut saya itu juga bagian dari ketahanan ekonomi. Jadi bagaimana memberdayakan masyarakat itu di situ. Kalau menurut ngomong community base, misalnya kita ke Jogja, ke Solo, itu kan ada satu kampung yang memang pembatik, gitu ya. Betul. Ada tokonya, ada workshopnya, ada tempat cemplungnya, atau ngudeknya dan macam-macam. Nah,
Kalau di Malang kan aku ada semacam begitu atau gimana? Ya, kalau di Malang Kok jarang terlihat gitu loh. Kalau di Malang ini sebetulnya yang saya lihat sudah kampungnya cukup bergerak secara community base itu gitu. di daerah Bunul sama di Sukun. Nah, itu kalau di Sukun itu namanya ada Bu Nena, itu yang istilahnya untuk komunitasnya. Di Bunul itu juga ada beberapa perajin yang ya mereka kolaborasi juga seperti itu. Nah, saya lihat di 2 tempat ini sudah cukup berjalan. Nah, harapannya kan lebih dan memang kalaupun mau kita juga tidak harus secara satu daerah aja, tapi ayo di Malang ini kita jalan bareng-bareng. Mungkin yang nyanting kan nggak harus misalnya dari Lowokwaru aja, tapi dari mungkin di sama Kedung Kandang sini ya nggak apa-apa. Nah, itu tukang canting Kedung Kandang. Nah, kan gitu. Misalnya gitu kan asik gitu kan. Asik, kan tukang cantingnya di Kedung Kandang. Nah, kan mungkin tukang celupe di misalnya gitu ya. Iya, kan ada spesialisnya. Mungkin yang cantingan yang model walus daerah mana, yang mungkin yang yang butuh rada cepet. Nah, itu kan lebih seneng kalau sama-sama hidup kalau menurut saya seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya apa yang masih diciptakan ya, karena memang pengembangannya masih sedikit misalnya. Iya. Nah, kira-kira menurut sampean apa yang harus dilakukan baik oleh komunitas maupun oleh pemerintah untuk dukung ini misalnya? Nah, ini memang kalau menurut kami pribadi kan kebetulan juga beberapa dari teman-teman perajin itu juga ya sambati perajin ini loh. Ya, itu juga diskusinya dengan kami karena juga kalau ada pelatihan dengan dinas itu biasanya juga berbaginya juga dengan kami. Ya memang kadang ini kan kalau program mereka yang ikut di program pemerintahan itu ya dengan segala hormat kadang kan cuma waktu awal-awalnya anget-anget gitu ya, tapi nanti lama-lama udah lupa. Nah, ini memang yang perlu istilahnya digalakkan lagi itu sebetulnya dari mereka perajin itu mereka harus produksi dulu setiap hari. Nah, dan kadang kan kendalanya yang saya lihat mereka katanya pembatik tapi juga mungkin nggak ada stok ketika nanti ketika didatangi ada calon pelanggan nggak ada bahan itu problem itu. Nah, saya temui juga di Topeng itu sebenarnya. Nggak ada yang siap gitu loh. Jadi harus pesen lama. Harga jadi lebih mahal misalnya begitu, akhirnya pelanggan hilang gitu. Betul. Nah, itu kan akhirnya kan kehilangan momen. Nah, menurut kalau dari kami ya memang untuk menghidupkan komunitas ini sebetulnya yaitu tadi dari kesadaran teman-teman untuk bergerak bareng dan ya ini kerja bersama gitu. Jadi kadang itu ada egonya, kalau saya lihat itu masih ya wis iki kalau ini brand saya ya harus saya sendiri. Nah, itu yang menurut saya perlu ada perbaikan juga. Itu saya juga diskusi dengan dari Diskopinda kayak gitu untuk ayo teman-teman yang ikut pelatihan ini harus ada sosialisasi kalau ketika selesai dari pelatihan ini mereka nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng. Nah, itu kadang dari dinas kan juga mungkin melihat ketika proses pelatihan ini satu orang harus satu produk. Nah, ini kan juga nggak ngajari ngajari bener juga ya. Karena realitinya prosesnya satu kain batik aja itu butuh 7 atau 10 item kerjasama di dalamnya kan gitu. Betul. Nah, makanya kan harus ada misalnya kayak sistematika pelatihan yang secara grup, bukan secara pribadi. Ya mungkin kalau kita hitungan secara komersil mungkin kan kayak misalnya wisatawan pengen punya produknya sendiri. Nah, itu kan lain. Itu kan kepentingannya komersil. Tapi kalau ketika sudah dalam aspek pemberdayaan ya nggak bisa begitu, harus grup-grupan. Nah, ini grupnya artinya mulai dari desain, pemilihan bahan, proses membuat, packaging sampai menjual, panjang ini kan. Betul, hulu ke hilirnya ini ya Pak. Hulu ke hilirnya ini ya. Betul. Artinya berarti pemerintah di sini justru yang harus berperan meregulasi ini ya istilahnya. Betul. Membuat praktek yang lebih singkat misalnya, tapi proses dilalui semua. Ya, jadi istilahnya ada kalau menurut kami sih lebih ke secara harus ditekankan bahwa
batik ini adalah kerjasama secara grup, Ah. secara tim. Nah, itu kan sebetulnya kalau ditarik ke ekonomi kreatif kan semua serba kolaborasi. Iya, Lah, kita nggak usah ngomong ekraf dulu lah, batik sudah yang Sudah ratusan tahun melakukan sudah itu ya? melakukan kerja kolaboratif Kolaborasi itu ya. Iya. Oke. Menarik. Iya. Nah, kalau melihat Malang sebenarnya kan belum ada identifikasi batik yang ditetapkan misalnya satu ciri atau satu ornamen apapun. Iya. Itu perlu nggak sih sebenarnya? Kalau menurut kami sih memang kalau untuk kepentingan misalnya ada pakem atau apa kan misalnya ketika orang datang ke Malang, batik Malang itu seperti apa? Nah, memang perlu ada branding gitu kan. Ya, perlu ada identitas tapi tidak perlu dibatasi kalau nggak mengikat kami, gitu ya. Jadi mungkin seperti misalnya di beberapa daerah mungkin Malang mungkin untuk sejauh ini kan yang terkenalnya kalau enggak dari motif topeng, tugu, teratai, trembesi ini orang masih belum begitu familiar, tapi paling tidak dari luar kota itu sudah tahu 3 ini. Nah, tapi perlu ada pengembangan lagi bahwa enggak hanya dari aspek motifnya tapi dari segi warnanya itu tadi. Malang itu kecenderungan warnanya apa? Misalnya kalau Arema biru. Nah, kan gitu. Kan harus ada identitas warna itu juga penting. Kadang itu yang agak terlupakan. Misal kayak orang kalau ke daerah Solo atau Jogja kan sudah pasti warnanya agak coklat-coklat. Nah, gitu. Kalau ke Madura merah. Nah, ini Malang ini yang perlu dieksplor juga itu ya untuk ditetapkan itu. Gitu ya. Ya, Oke. Nah, tentunya kan nggak misalnya ditetapkan biru. Iya. Kan nggak semua orang seneng dengan warna biru. Nah, biru yang bagaimana kira-kira secara desain color misalnya? Nah, kalau menurut kami sih mungkin warna biru itu tidak harus jadi warna dominan, tapi hanya warna aksen. Nah, ini yang memang mungkin kalau secara umum orang kan sudah pahamnya tuh biru Arema gitu ya. Sudah nanti memang perlu ada rembukan bersama. Ayo ditetapkan pokoknya semua batik yang ada di Malang, misal itu tadi biru harus ada unsur biru Aremanya. Terserah mau warna dasarnya pink, oranye atau warna apa, pokok harus ada warna itu. Nah, itu itu wis mewakili. Nah, itu sebetulnya sudah bisa. Mewakili. Nah, seperti misalnya kalau di kayu tangan lampu dicat warna hijau gitu. Langsung orang ke Jogja kan akhirnya. Iya, betul. Nah, itu kan orang itu kadang kan tidak melihat dari motif tapi dari warna. Dari warna pertama yang dilihat itu ya. Itu soalnya itu enggak hoax kan. Begitu dilihat itu itu kan langsung familiarnya di situ. Familiar sana. Betul. Oke, menarik. Nah, di sini sebenarnya pengetahuan batik itu menyimpan khasanah itu ya. Iya. Anunya ke situ ya. Oke. Oke. Menarik. Nah, pesan terakhir nih. Iya. Apa pesan sampean yang terhadap teman-teman yang memang concern dan belum tahu jalan bagaimana ketika harus beraktivitas atau justru membuka peluang dan membuka ruang eksperimentasi di dunia perbatikan ini? Iya. Kalau dari saya sih sebetulnya kuncinya itu jangan pernah takut mencoba. Jadi kadang itu orang mungkin di awal itu takut kayak misal waduh iki nanti pakeme piye atau apa. Nah, memang kita perlu tahu gitu ya, dasar-dasar batik itu bagaimana. Tapi kalau kita memulai dari yang waduh harus belajar bikin kawung atau apa, kayaknya rumit ya. Nah, yang penting kita kembali ke prinsip batik sebagai seni. Jadi dieksplor yang istilahnya style saya itu gimana sih. Nah, baru dari situ tentu ada nanti tidak berhenti di aspek seninya, tentu masuk ke aspek bisnisnya. Nah, terus dilihat fenomena yang sekarang itu apa. Nah, batik itu juga bisa sebagai penanda zaman. Jadi kita bisa melihat trennya waktu tahun sekian apa. Nah, itu atau mungkin ada peristiwa apa misalnya entah itu kemarin ada pilpres atau apa. Nah, itu kan juga menangkap momen. Nah, itu nggak ada salahnya untuk dieksplor. Nah, jadi dan batik terbuka untuk itu. Nah, terbuka untuk itu karena yang penting kan ketika itu dipakai itu
bisa apa ya, muncul sebuah identitas itu tadi. Nah, identitas dan pantas. Nah, dan kepantasan itu Pantasan. tadi. Jadi itu sebenarnya pesan batik itu. Gawe sembarangan tapi ya kudu pantes. Nah, betul. Oke, terima kasih terima Matur kasih. nuwun atas Oke. kehadirannya. Ya. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya.